Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwi Deli Venika dengan nomor NIM 15012104003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Kira-kira tujuan dari Good Corporate Governance itu apa sih? Tujuan utama dari Good Corporate Governance yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Ruang lingkup dalam tata kelola perusahaan yaitu pemegang saham, manajemen, dewan direksi, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lain, regulator lingkungan, serta masyarakat. Berikut merupakan organ perseroan. Yang pertama adalah RUPS. RUPS adalah organ korporasi yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Dewan Komisaris, yaitu organ korporasi yang peranannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Yang ketiga ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berikut merupakan bagian dari organ korporasi di mana posisi paling atas ditempatin oleh RUPS. Di bawah RUPS terdapat direksi dan dewan komisaris. Direksi dan dewan komisaris ini posisinya setara. Prinsip Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat dengan tarif. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua ada accountability, di mana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga, responsibility. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Keempat yaitu independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima ada fairness atau kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Tahapan implementasi. Yang pertama, membangun awareness. Dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan atau in-house training agar segenap jajaran dan jenjang organisasi di suatu perusahaan mendapat pemahaman dan pengetahuan utuh berkenaan dengan segala sesuatu tentang Good Corporate Governance. Yang kedua, yaitu membangun manual. Membangun manual suatu perusahaan dapat dengan fokus untuk membangun manual Good Corporate Governance. Yang ketiga ada benchmarking dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan best practice dan untuk mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, pengembangan software bertujuan untuk mendukung efektivitas implementasi Good Corporate Governance. Dan yang kelima, transformasi budaya kerja. Proses tersebut dengan mengadopsi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Namun,
Ada hambatan dari good corporate governance. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, good corporate governance itu hanya sekedar untuk memenuhi peraturan. Yang ketiga, belum optimalnya upaya untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, belum memiliki komitmen untuk melaksanakan good corporate governance. Implementasi good corporate governance pada PT Angkasa Pura II. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. Dilakukan dengan konsep digital airport, kemudahan akses dalam mencari informasi dapat melalui aplikasi mobile, website perusahaan, dan media cetak. Selain hal tersebut, informasi dapat diterima dari personil ataupun karyawan yang bertugas pada saat kunjungan dari instansi lain. Laporan tahunan yang diterbitkan dari kantor pusat kepada masyarakat terhadap kondisi keuangan dan kondisi perusahaan sudah sangat lengkap, sehingga perusahaan dapat menyampaikan gambaran perusahaan secara deskriptif dan jelas. Prinsip yang kedua yaitu accountability atau prinsip akuntabilitas sangat dijaga karena selalu diawasi dan dilaksanakan sesuai dengan program Performance Management System dengan sistem penilaian KPI atau Key Performance Indicators, serta perusahaan menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kantor akuntan publik untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan bandara. Yang ketiga yaitu responsibility. Pada prinsip responsibility atau responsibilitas selalu dilaksanakan melalui dana alokasi yang disediakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, independensi. Prinsip independensi PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerapkan sistem kerja berupa distinct job profile, key performance indicator, dan pedoman perilaku atau code of conduct, serta upaya yang dilakukan dalam pengambilan keputusan bersifat keputusan bersama yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, fairness. Prinsip fairness atau kesetaraan dan kewajaran kepada seluruh pegawai PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui perjanjian kerja bersama atau PKB yang dibuat atas komitmen kedua belah pihak. Berikut merupakan ilustrasi dari bad corporate governance. Good corporate governance apabila tidak diterapkan dengan baik maka akan menjadi bad corporate governance. Diibaratkan seperti bangunan, fondasinya tidak kokoh, bangunan itu akan digerogoti terus-menerus, bangunan itu akan lapuk dan pada akhirnya akan hancur. Dan ketika bangunan atau governance itu runtuh, maka yang dirugikan adalah stakeholders itu sendiri. Ingat, karena kepentingan segelintir orang bisa membawa kehancuran kepada perusahaan. Dapat ditarik kesimpulan, good corporate governance ini sangat penting untuk diterapkan di suatu perusahaan agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.